Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu, sagung dumadi. Apa kabar para siswa sekalian, saudara-saudaraku? Teriring doa, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu terhindar dari COVID-19. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang kegiatan pertanian berkelanjutan. Saudara-saudaraku, para siswa sekalian, sistem pertanian yang berkelanjutan itu adalah back to nature. Nah, konsep ini mengandung arti bahwa sistem pertanian hendaknya tidak merusak, harus serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungan. Paradigma modernisasi pertanian itu bertujuan untuk mengubah sektor pertanian tradisional menjadi sektor pertanian modern yang mampu meningkatkan produksi sektor pertanian. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi pertanian, program intensifikasi usaha tani di Indonesia digerakkan. Tentunya hal ini akan mendorong pemakaian benih varietas unggul, pupuk kimia, dan obat-obatan pemberantas hama dan penyakit. Namun, ada juga dampak negatifnya. Misalnya, pestisida ternyata memberikan dampak terhadap lingkungan. Nah, saudara-saudaraku, para siswa sekalian, sampai saat ini masih menjadi dilema yang berkepanjangan antara usaha meningkatkan produksi pangan, penggunaan produk agrokimia, dan usaha pelestarian lingkungan yang berusaha mengendalikan serta membatasi penggunaan bahan-bahan kimia. Dampak negatif dari perkembangan teknologi pertanian, menurut Dr. Peter Guring, menimbulkan 4 dampak positif yang harus mendorong budidaya pertanian harus berkelanjutan. Yang pertama, perubahan sikap petani untuk tidak lagi mengutamakan penggunaan pestisida dan mendukung pertanian organik terpadu. Kemudian yang kedua, permintaan produk organik, di mana masyarakat semakin sadar akan arti kesehatan, sehingga sangat memperhatikan kualitas produk makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Baik itu dari segi proses produksi maupun mutu kandungan gizinya. Kemudian yang ketiga, keterkaitan petani dan konsumen. Pada negara-negara maju, permintaan produk-produk pertanian organik rata-rata naik antara 10 sampai dengan 30% per tahun. Masyarakat menghendaki jenis makanan sehat atau alami yang benar-benar bebas dari zat adiktif. Tentu saja permintaan konsumen harus diperhatikan oleh petani.
Yang keempat, perubahan kebijakan pembangunan pertanian yang tidak lagi hanya berorientasi hasil, tetapi juga dengan memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam secara serius. Nah, saudara-saudaraku, para siswa sekalian, secara umum bahwa pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Untuk mencapai, artinya untuk mencapainya, ini menurut Mangwair, ada beberapa kegiatan yang diperlukan. Pertama, meningkatkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, memprioritaskan kecukupan pangan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Dan yang keempat, menjaga stabilitas lingkungan. Asas-asas yang harus diperhatikan dalam pertanian berkelanjutan menurut Dr. Lutz Ibrahim Nasution, dia adalah seorang pakar pertanahan dari IPB. Beliau mengatakan sebagai berikut. Pertama, sumber daya biologis harus dimanfaatkan atau dikelola sesuai dengan kemampuan dan kodrat alamiahnya. Jika suatu sumber daya biologis terpaksa dimanfaatkan melalui batas kemampuan alamiahnya, dapat digunakan teknologi untuk menutup kekurangannya. Asalkan tidak menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih serius. Yang kedua, kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam yang diwariskan oleh suatu generasi kepada generasi selanjutnya sekurang-kurangnya harus sama dengan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam dari generasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan sumber daya biologis yang dapat diperbaharui lebih diprioritaskan. Tingkat penggunaan sumber daya biologi yang dapat diperbaharui harus sama dengan tingkat pembentukan alamiahnya. Yang keempat, teknologi dan manajemen pertanian yang diterapkan tidak mengurangi keragaman alamiah yang ada. Kemudian yang kelima, pengelolaan usaha tani diarahkan pada integrated dan multiguna sumber daya alam. Yang keenam, pemanfaatan material harus dalam rantai alamiah sepanjang mungkin. Dengan perkataan lain, pengelolaan usaha tani harus berupaya memperpanjang siklus ekologis. Yang ketujuh, penggunaan material dalam usaha tani tidak mengganggu dinamika ekosistem. Kedelapan,
usaha tani tidak menimbulkan limbah. Jika menimbulkan limbah, maka limbah tersebut masih dalam batas kemampuan atau daya asimilatif lingkungan dan dapat dikendalikan. Yang kesembilan, kuantitas dan kualitas produksi pertanian harus melampaui kuantitas dan kualitas produk-produk buatan atau sintetik. Kesepuluh, kuantitas dan kualitas komoditas. Saya ulang, kuantitas dan kualitas komoditas pertanian yang dihasilkan harus dapat memenuhi kebutuhan minimal manusia yang jumlah dan permintaannya meningkat. Saudara-saudaraku dan para siswa sekalian, menurut Harwood, ada 3 hal yang harus dilaksanakan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang pertama, produksi pertanian harus ditingkatkan, tetapi efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Yang kedua, proses biologis harus dikontrol oleh sistem pertanian, bukan tergantung pada masukan yang berasal dari luar pertanian. Dan yang ketiga, daur hara dalam sistem pertanian harus lebih ditingkatkan dan bersifat lebih tertutup. Itulah saudara-saudaraku, para siswa sekalian, materi kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa, kita selalu sehat walafiat dan selalu terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.